Nah, kalau udah muncul produk alternatifnya gini, biasanya bentar lagi produk lamanya akan hilang. Kalian masih inget kan BBM Premium? Dan kalian juga nggak sadar kalau hari ini BBM Premium itu udah hilang dari pasaran. Itu gimana polanya? Pertama dibatasin, terus cuman ada di SPBU tertentu. Pakai barcode, digulirin isu yang mengalihkan, hilang tahu-tahu. Mana nih yang kemarin pas kampanye katanya mau membela kepentingan rakyat? Mana nih yang katanya mau ngasih makan seluruh rakyat Indonesia? Ya percuma kasih makan anaknya tapi orang tuanya dikerjain pakai harga-harga yang naik nggak karuan. Negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, ya itu rusak semua urusan. Nggak boleh. Negara tidak boleh memandang rakyat itu sebagai konsumen. Bukan. Rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya. Jadi kita bekerja di situ. Jadi bagi pemerintah itu tidak ada untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu ada bermanfaat atau manfaatnya kurang. Jadi kita ketika kita memberikan investasi di kesehatan, investasi pendidikan, investasi kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi di situ. Bukan. Pemerintah mau masak aja susah, sakit sulit. Saya udah cari kemana-mana, di mana ini masak rakyat kecil, ha? Aduh, bikin sulit aja nih. Jadi buat berita lanjutan. Kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim, kepada semua yang merangkul dengan perasaan cinta, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati. Kami melihat urgensinya untuk menyetarakan peluang usaha di berbagai wilayah. Ketika kita bicara mendapatkan pekerjaan, jangan sampai mendapatkan pekerjaan itu hanya di Jawa, hanya di Makassar, di kota-kota besar, tapi justru kita harus dorong khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil, untuk tumbuh di berbagai wilayah, memanfaatkan konektivitas sehingga lapangan pekerjaan akan muncul. Bapak Ibu sekalian, kalau disederhanakan, warganya sehat terdidik dalam situasi hukum yang setara dan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini jangka pendek yang kita bayangkan perlu segera dilakukan. Nah, dalam konteks inilah kami berharap nantinya seperti Bapak-bapak, Ibu yang berada di Universitas Hasanuddin yang banyak mendalami bidang kemaritiman, kita berharap sekali bisa mendapatkan gagasan-gagasan yang bisa diadopsi untuk menjadi strategi nasional agar ini bisa terintegrasi di seluruh Indonesia. Nah, berikutnya Bapak sekalian, saya ingin cerita sedikit. Ini contoh Sulawesi yang kita semua tahu sebagai surganya kakao dunia. Kalau kita lihat di dalam data, ada negara Pantai Gading dan Ghana, produsen biji kakao nomor 1 dan nomor 2, dan nomor 3-nya adalah Indonesia. Indonesia adalah produsen terbesar. Dan di mana itu? Di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Barat. 75% dari produksi nasional kakao ada di tempat ini. Tetapi 80% dari produknya diekspor ke luar negeri, 20% berdomestik. Dan 85% dari ekspor itu dalam bentuk intermediate, bukan dalam bentuk finished good. Kami memandang ini contoh bagaimana pengintegrasian perekonomian, perluasan lapangan pekerjaan di berbagai wilayah adalah dengan kita melakukan yang biasa disebut dengan istilah reindustrialisasi. Melakukan industrialisasi lagi di tempat yang selama ini terlewatkan. Kita dorong reindustrialisasi. Mengapa ini perlu didorong ke depan? Kita sudah melakukan fase awal industrialisasi mayoritas di Jawa
dan beberapa kota besar Indonesia. Tetapi fase ini kita membutuhkan untuk mendorong industrialisasi di tempat yang lebih luas. Dan kalau kita taruh potret Sulawesi, maka kita akan ketemu dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Yang ini harus dimanfaatkan dengan kita membangun industrinya dari hulu sampai ke hilir. Dan bila itu bisa dilakukan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, maka kita akan bisa menyaksikan gerakan perekonomian yang merata di berbagai wilayah. Bukan merata karena subsidi dari pusat, tapi merata karena industri-industri bertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini membutuhkan dukungan. Dukungannya apa? Dukungannya adalah sistem logistik kita harus diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, satu, Indonesia mensyaratkan sistem logistik yang negara turun tangan. Ini sebuah ilustrasi saja. Ini biaya pengiriman kontainer yang hari ini ada di masyarakat. Kalau boleh saya berikan ilustrasi. Kalau dari Surabaya mengirimkan ke Tiongkok itu untuk 40 feet kontainer harganya 7,6 sampai 10 juta rupiah. Kalau mengirimnya dari Surabaya ke Makassar harganya 20 juta rupiah. Oke. Peta Indonesia berubah ketika jarak antar wilayah yang asalnya kilometer diubah jadi ongkos kirim. Oke. Bentuk Indonesia langsung berubah. Kacau bentuknya. Kenapa? Karena dari Jakarta ke Makassar pendek sekali karena ongkos kirimnya kecil, tapi dari Makassar sampai ke Luwu misalnya, dari Makassar sampai ke pegunungan di Majene misalnya, itu akan ketemu harga yang sangat tinggi. Dan kalau itu harga sebagai pengganti jarak, maka bentuk Indonesia tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Kita harus mengembalikan agar Indonesia itu satu dengan cara negara hadir mengkoreksi sistem logistik agar kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah potret hari ini. Ini potret hari ini. Ini tidak boleh diteruskan. Kalau kita berbicara satu, dan negara harus hadir. Negara harus hadir, negara harus memberikan alokasi anggaran yang cukup agar kegiatan logistik berjalan sampai skala ekonominya terpenuhi. Ketika economy of scale belum muncul, maka negaralah yang mengeluarkan biayanya. Negara harus hadir di sini, dan negara tidak boleh berhitung untung rugi karena negara tidak berdagang dengan rakyatnya. Negara itu menjalankan konstitusi, dan konstitusinya mengatakan bahwa kita harus menghadirkan keadilan. Itu konstitusinya. Jadi ketika kita berbicara tentang alokasi anggaran terkait sistem logistik, ini akan membuat perasaan kesetaraan di semua tempat. Logistik sistem kita tidak sederhana, tetapi bila tidak dikoreksi, ini akan membuat Indonesia kita sulit untuk merasakan satu Indonesia, satu perekonomian, satu kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kita dengarkan dari pemaparan sosok Anies Baswedan adalah sebuah gambaran betapa beliau punya gagasan yang begitu besar, perhatian yang cukup dalam, dan juga kecintaannya kepada Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang punya pengalaman rekam jejak yang tidak perlu kita ragukan lagi, dan perjalanan beliau ketika menjabat di jabatan publik adalah sebuah bukti keberpihakan atas kebijakan-kebijakan yang Pak Anies selalu buat. Itu memang indikator utamanya adalah punya dampak, punya efek bagi kemaslahatan dan juga kesejahteraan publik atau rakyat, dan itu terbukti ketika beliau menjadi Menteri Pendidikan, dan juga apalagi terlebih ketika beliau menjabat gubernur di Jakarta. Kebijakan-kebijakan Pak Anies hingga saat ini memang sangat dirasakan oleh rakyat Jakarta yang sebelum-sebelumnya tidak pernah tersentuh perhatian oleh pemerintah. Nah, di masa Pak Anies jadi gubernur, dan ini bukan sebatas opini dan juga
tanpa data karena sangat banyak sekali ya video-video pengakuan kesaksian warga Jakarta yang merasakan keteduhan, kenyamanan, kesejukan di bawah kepemimpinan Pak Anies saat itu sebagai Gubernur Jakarta. Di sini memang saya tidak mengulas apa yang dikatakan oleh Pak Anies tadi, hanya ingin mencoba kembali menginformasikan, berbagi pandangan kepada publik Indonesia bahwa jangan sampai terbawa oleh framing-framing jahat yang dari buzzer-buzzer khususnya ternak Mulyono yang selalu membuat opini-opini yang sesat terkait dengan sosok Anies Baswedan. Apalagi di tengah munculnya kontroversi pagar laut, kemudian 2 hari belakangan langkanya gas LPG 3 kg yang itu dimana diduga sengaja dibuat sebagai skenario pengalihan isu dari terseretnya nama Aguan dan juga Mulyono ya, seperti itu kita lihat dari suara-suara netizen. Nah, di sini tadi saya mengangkat bagaimana Pak Anies mencoba menjelaskan, meletakkan hakikatnya bagaimana pemerintah membuat kebijakan itu tak perlu ya, pemerintah negara tidak boleh berdagang dengan rakyat. Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah tidak boleh mengambil keuntungan, memanfaatkan, meraup keuntungan dari rakyat, apalagi dari rakyat miskin itu. Pemerintah adalah memfasilitasi justru sebagai membuat kebijakan agar rakyat yang lemah bisa terangkat, rakyat yang miskin bisa sejahtera, dan itulah konsep tadi ekonomi, bagaimana seharusnya pemerintah dalam hal peningkatan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, dan itu tidak ada artinya ya pertumbuhan ekonomi yang besar tapi kemiskinan bertambah besar. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin, sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus mengurangi gap jarak antara orang kaya dan orang miskin ya. Bukan berarti ya orang besar itu dikecilkan, orang kaya itu disengaja dimiskinkan, tidak. Tapi menurut pandangan Pak Anies adalah orang miskin kita angkat, orang miskin kita harus fasilitasi agar kesejahteraannya itu meningkat tanpa mengecilkan yang besar. Itulah sosok Pak Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.